Siang itu, di bawah terik matahari yang menyengat, mereka berkumpul dalam barisan rapi. Wajah-wajah penuh semangat dan tanggung jawab, siap melangkah menempuh perjalanan panjang, long march sejauh 20 km. Perjalanan ini bukan sekedar jalan kaki. Ini adalah ujian fisik, mental, dan loyalitas. Bagi mereka, ini adalah awal dari akhir dari masa orientasi, dan awal dari pengabdian yang sesungguhnya. Langkah demi langkah mereka ayunkan, menembus panas, debu, dan medan yang tak mudah. Tiap kilometer bukan hanya tentang jarak, tetapi tentang komitmen yang tumbuh di setiap peluk. Di sepanjang jalan, rasa lelah tak terhindarkan, namun kebersamaan menguatkan. Mereka saling menopang, saling menyemangati, karena mereka tahu perjuangan ini bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk mengukuhkan diri sebagai bagian dari abdi negara. Sore itu bukan hanya kaki yang diuji, tetapi juga keteguhan hati untuk tetap melangkah, meski bayangan mulai memanjang dan tubuh mulai terasa letih. Langit perlahan menjadi gelap, angin malam mulai menusuk, dan suasana berubah menjadi lebih hening, lebih sunyi, lebih dalam. Namun mereka tetap melangkah, menembus gelap, dengan senter kecil di tangan dan semangat besar di dada. Mereka tiba di titik pemberhentian. Api unggun pun dinyalakan, memberi cahaya, kehangatan, dan ruang untuk merenung. Dalam keheningan malam, mereka dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam. Untuk siapa aku berjalan sejauh ini? Untuk apa aku memilih jalan ini? Janganlah cepat berlalu, kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, hutan kelas Dobi Wates yang harus kita jaga, yang harus kita tanamkan. Janganlah cepat berlalu, kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Langit gelap tanpa bintang, udara dingin menusuk hingga ke tulang, namun tak satu pun dari mereka berpaling. Langkah-langkah mereka kembali berderap, menyusuli jalur gelap yang kian sepi. Tak ada suara selain langkah kaki dan napas yang mulai berat. Tak ada tawa, tak ada percakapan. Yang tersisa hanyalah diam dan perasaan yang perlahan tumbuh bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang lebih dari sekedar ujian fisik. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena medan. Tak diberitahu akan kemana,
Mereka hanya diminta untuk terus berjalan, menyerahkan diri sepenuhnya pada proses. Langkah kaki terhenti di sebuah tempat yang sepi dan gelap. Cahaya hanya berasal dari lilin yang bergoyang tertiup angin. Sekeliling gelap, hening dan dingin. Langkah mereka terhenti, suara pun tak lagi terdengar. Ini adalah tempat perenungan, tempat untuk menghadapi hal yang tak terlihat, dan suara-suara yang hanya terdengar dari dalam diri. Di sini, mereka tidak lagi dihadapkan pada instruksi fisik. Tak ada keramaian, tak ada teman di samping, hanya mereka dan keheningan yang berbicara pelan. Tempat ini mengajarkan satu hal penting, bahwa sebelum mampu memimpin orang lain, mereka harus mampu menaklukkan diri sendiri, menjadi tenang di tengah takut, menjadi sadar di tengah gelap, dan tetap teguh meski berdiri sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang yang menguji fisik dan mental, tibalah saat yang paling sakral, momen pengukuhan, momen kehormatan sebagai abdi negara. Tetes demi tetes air bunga menyentuh kepala, bukan sekedar ritual, namun lambang kesucian niat dan ketulusan hati dalam menjalankan amanah, membasuh ego, menyegarkan tekad, dan menyucikan langkah pengabdian yang akan datang. Merah putih, lambang harga diri bangsa. Saat bibir ini menyentuh sang saka, kami berikrar dalam hati bahwa setiap tugas, setiap langkah akan kami abdikan demi tanah air tercinta. Pataka Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berdiri tegak sebagai pengingat bahwa kami kini menjadi bagian dari pilar keadilan dan hukum di negeri ini. Kami tunduk, kami hormat, karena kami telah memilih jalan yang penuh tanggung jawab. Simbol pemasyarakatan kami junjung tinggi, lambang dari tugas mulia, membina bukan menghukum. Salam pemasyarakatan. Pasti bermanfaat untuk masyarakat. Rutan Wates. Tidak mengabdi, bersembayani. Wah, kakek menjadi nih.